بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Dan di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah berikan kepada kita bersama adalah keberadaan kita di kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di kota Madinah adalah memanfaatkan semua waktu yang ada dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita akan disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sejatinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu apabila disyukuri ikhwatul Islam, maka terdapat di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dua kata. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya adalah orang yang menjaga. Karena dengan bersyukur kepada Allah seolah-olah kita menjaga nikmat yang ada. Artinya semua nikmat kita tidak ingin hilang darinya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, kita ingin selalu diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicabut. Bagaimana salah satu menjaga nikmat adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersyukur disebut dengan Al-Hafiz. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Jalib. Al-Jalib itu artinya adalah bermohon kepada Allah. Karena syukur itu artinya adalah permohonan kepada Allah untuk mendatangkan nikmat yang belum ada pada diri kita. Artinya untuk mendatangkan nikmat yang belum ada, maka salah satu caranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, orang yang ada di Madinah secara khusus atau orang yang ada di tanah haram secara umum, apa nikmat yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara salah satu nikmat yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka selalu terpanggil datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Maka itulah disebut dengan jalib, yaitu mendatangkan nikmat yang belum ada. Bagaimana caranya? Bagaimana kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah syukur merupakan ibadah yang sangat luar biasa dan di dalamnya terkandung makna yang sangat banyak sekali. Dan bagaimanapun ikhwatul Islam, seorang hamba dikala mereka bersyukur kepada Allah, maka seolah-olah mereka telah mengabdikan diri kepada Allah dan mereka telah mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sempurna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an.
Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyebut namanya. Seperti misalnya Allah memanggil Nabi Adam, Allah mengatakan, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu bersama keluargamu di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, "Ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalam." Turunlah kamu dengan selamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Ketika Allah memanggil Nabi Musa disebut dengan "Ya Musa, ya Isa bin Maryam." Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi, Allah memanggil dengan namanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak pernah mengatakan di dalam kitabnya "Ya Muhammad." Dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan "Ya Muhammad", tapi Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan bahasa yang lain. Di antara bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi", wahai seorang nabi. "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik", wahai utusan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama. Allah selalu memanggil Nabi dengan nubuwah dan risalah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak pernah Allah mengatakan "Ya Muhammad". Makanya kalau kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya "Ya Muhammad" kalau dengan panggilan. Tapi kalau min babil khabar, kalau seandainya Allah ingin mengkabarkan, maka Allah menyebutkan nama Nabi. Seperti misalnya Muhammadun Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul. Disebutkan nama Nabi SAW, tapi itu bukan panggilan, itu pemberitahuan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka Allah tidak akan pernah memanggil Nabi kecuali dengan nubuwah dan risalah. Maka begitu juga dikala kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kita mengucapkan "Assalamu alayka ya Rasulullah", "Assalamu alayka ya Nabi Allah". Tidak kita mengatakan "Assalamu alayka ya Muhammad". Tidak demikian kita mengatakannya. Kalau seandainya Allah memanggil Nabi dengan kalimat nubuwah dan risalah, maka kita pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat nubuwah dan risalah. Maka di antara salah satu panggilan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengatakan "Ya assalamu alayka ayyuhan nabi", atau "Assalamu alayka ayyuhar rasul", atau "Assalamu alayka ya Rasulullah", atau "Assalamu alayka ya Nabi Allah". Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau cara Allah memanggil Nabi, dan itu merupakan di antara bentuk Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi, maka kita lebih pantas untuk selalu dan senantiasa memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah. Dan kita selalu mengatakan bagi mereka yang ada di kota Madinah, maka ingat ikhwatul Islam, mereka sedang berada di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kewajiban kita adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi. Kita memuliakan Nabi, kita memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Nabi, dan salah satu yang dimuliakan oleh Nabi adalah kampung halamannya. Bagi kita yang sedang berada di kota Madinah, maka mereka harus ingat ini adalah kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang berada di kampung halaman Nabi. Kita sedang bertetangga dengan Nabi. Maka di antara kewajiban yang harus kita ketahui, bagaimana menjaga adab dan etika kepada Nabi, begitu juga menjaga adab dan etika selama kita berada di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu etika yang kita jaga kepada Nabi adalah bagaimana kita selalu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan etika kita dikala kita berada di kampung halaman Nabi, bagaimana pula kita mengagungkan, menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang di antara hakikat cinta kepada Rasulullah SAW adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi SAW. Itu adalah di antara bentuk cinta. Makna cinta kepada Nabi, mencintai semua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kampung halamannya, adalah kota Madinah. Maka kota Madinah disebut dengan Madinatu Rasulillah SAW. Madinah ini disebut dengan kampung halaman Nabi. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Dan Al-Habibah itu artinya adalah kampung halaman yang wajib dicintai oleh kaum muslimin karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga setiap kali kita berada di kota Madinah, maka kita harus ingat kalimat ini. Kita bukan berada di kampung halaman kita. Kita juga bukan berada di kampung halaman biasa, tapi kita berada di kampung halaman baginda Nabi yang mulia. Makanya selama kita berada di kota Madinah, kita harus menjaganya, menjaga dari semuanya. Menjaga dari kerusakan, menjaga dari kotoran, menjaga dari asap rokok misalnya. Semuanya harus dijaga. Selama kita berada di kota Madinah, ingat ikhwatul Islam, semuanya harus kita jaga. Ini kampung halaman Nabi. Jangan pernah samakan kampung Nabi dengan kampung kita, tidak pernah sama. Karena di antara salah satu kewajiban kita kaum muslimin adalah mencintai kampung halaman Nabi, karena Nabi mencintai kampung halamannya. Sehingga kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Salah satu yang dicintai oleh Nabi SAW adalah kota Madinah. Maka dengan itu pula Madinah disebut dengan Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya kampung halaman yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Karena terlalu banyak ikhwatul Islam bukti cinta Nabi SAW kepada kota Madinah. Dan di antara salah satunya apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW semenjak menjadikan Madinah sebagai kampung halaman, Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Dikala Nabi hidup atau setelah Nabi wafat, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Dikala Nabi hidup, Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya untuk beribadah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW semenjak diusir oleh orang-orang yang ada di Mekah Al-Mukarramah, maka Madinah menjadi kampung halaman Nabi SAW. Nabi tidak pernah lagi mau meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Dikala Nabi hidup atau dikala Nabi sudah wafat, Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Dan itulah kemuliaan kota Madinah yang paling luar biasa. Kalau seandainya kota Mekah merupakan kota yang didatangi oleh semua para Nabi dan para Rasul, kalau seandainya daerah Syam merupakan daerah yang mana itu merupakan daerah para Nabi dan para Rasul, maka cukup yang menjadikan kemuliaan kota Madinah, dikala yang ada di dalam kota Madinah adalah manusia yang paling mulia, imamnya para Nabi dan para Rasul. Mekah adalah daerah yang mulia, karena itu merupakan daerah berkumpulnya para Nabi dan para Rasul. Begitu juga Syam, Baitul Maqdis, itu adalah daerah yang paling mulia, karena di sana juga berkumpul para Nabi dan para Rasul. Tapi yang membuat kota Madinah semakin mulia adalah adanya Nabi SAW di sini untuk selama-lamanya. Dikala Nabi hidup 10 tahun lamanya di kota Madinah, Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk berjihad dan beribadah. Selain itu Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Makanya sahabat Anas bin Malik yang selalu menemani Nabi, yang menjadi pembantu Nabi, menyebutkan Nabi kalau seandainya harus keluar dari kota Madinah karena ada urusan untuk berjihad atau untuk melaksanakan ibadah, maka Nabi SAW hatinya akan sangat merindukan kota Madinah. Artinya Nabi SAW ingin cepat pulang ke kota Madinah. Kemudian dikala Nabi pulang ke kota Madinah dan Nabi melihat Madinah dari jarak jauh, maka Nabi akan mempercepat langkah dan gerakannya. Kalau Nabi berjalan seperti biasa, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi menaiki tunggangannya atau kendaraannya, maka Nabi akan menggerakkan kendaraan tersebut. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Anas bin Malik menyebutkan di akhir hadis, min hubbiha, karena Nabi SAW cinta kepada kota Madinah. Artinya Nabi SAW mencintai kota Madinah. Makanya wajib bagi kita untuk mencintai kota Madinah. Dan mencintai kota Madinah tidak cukup dengan kata-kata, tapi mencintai kota Madinah harus ada buktinya. Makanya kita harus membuktikan apa cinta kita kepada kota Madinah.
Apa buktinya kita mencintai kota Madinah? Sebagaimana kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi, begitu juga kita harus membuktikan cinta kita kepada kota Nabi SAW. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita menjaga adab, etika, kita junjung tinggi, kita hormati. Karena di antara salah satu kemuliaan kota Madinah, Madinah itu ada tanah yang diharamkan. Artinya haram. Apa makna haram? Haram itu artinya adalah hormat. Karena kalimat-kalimat hormat itu diambil dari bahasa haram, menghormati, mengharamkan. Karena kalimat hormat, hurmah, diambil dari bahasa Arab yaitu hurmah. Hurmah itu artinya adalah bagaimana kita menjunjung tinggi. Jangan sama amalan dan perbuatan kita di kota Nabi dengan di daerah-daerah yang lainnya. Sehingga selama kita berada di kota Nabi, kota Islam, maka hargai kota Nabi SAW. Jaga ibadah, jaga pandangan, jaga lisan, jaga mata, jaga kaki, jaga semuanya. Jangan pernah kita melakukan tindakan yang biasa kita lakukan selama kita berada di daerah yang bukan haram. Makanya selama kita berada di tanah haram ini, dan selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, kalau bisa yang mubah-mubah saja atau yang mubah-mubah pun kita berusaha untuk menghindarinya. Dan kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam seperti misalnya, ketika kita berada di kota Madinah, maka mungkin bagi kita untuk pergi atau ingin misalnya santai sambil menonton televisi misalnya. Menonton televisi apa hukumnya? Secara hukum asal itu adalah perkara yang mubah, tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang, mubah selama yang ditonton itu adalah perkara-perkara yang mubah. Sehingga dikala kita melakukan di kota Madinah, sebenarnya itu adalah perkara yang mubah. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin atau apakah pantas kita melakukan yang demikian selama kita berada di tanah haram Madinah atau berada di tanah haram Makkah? Apakah kita mengeluarkan uang yang begitu banyak, perjalanan yang begitu melelahkan, kita meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak istri, jauh-jauh datang kita ke tanah haram, kemudian kita santai di kamar sampai menonton televisi misalnya? Apakah itu akan kita lakukan? Tidak jawabannya. Artinya menonton itu ikhwatul Islam, terutama perkara-perkara yang mubah, tidak menjadi masalah. Tapi apakah pantas kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah? Maka jawabannya tidak pantas. Kalau seandainya perkara yang mubah tidak pantas kita lakukan, dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bagaimana dengan perkara yang makruh? Apalagi perkara-perkara yang haram, maka tinggalkan itu semua. Karena kita datang ke sini untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar datang kemudian kita duduk, tidak. Tujuan kita adalah untuk mencari ampunan Allah. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan di sini kecuali mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ikhwatul Islam, orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, terkhusus orang yang melaksanakan ibadah umrah, di antara salah satu keutamaan yang akan mereka dapatkan ada dua. Minimal mereka mendapatkan dua. Yang pertama, akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa mereka diampunkan oleh Allah? Karena terlalu banyak ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Apapun ibadah yang kita lakukan, pahalanya bukan satu atau dua, berlipat ganda pahalanya. Karena tidak mungkin ibadah yang kita lakukan di tanah haram sama dengan ibadah yang kita lakukan di tanah halal, tidak mungkin. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, maka akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang datang melaksanakan ibadah umrah, wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Mengapa demikian? Karena terlalu banyak ladang pahala yang bisa memberikan kepada mereka pahala dan menutup dosa-dosa mereka semuanya. Makanya orang yang datang melaksanakan ibadah umrah, di antara salah satu bonusnya, Allah hilangkan dosa dari dirinya. Kemudian apalagi bonus yang kedua, Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya mereka tidak akan miskin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ini merupakan tarbiyah, di mana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Makanya dikala kita berada di sini, tujuan kita adalah berlomba beribadah, bukan berlomba melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Apapun kegiatan yang bisa menghalangi kita untuk beribadah di tanah haram Makkah Madinah, maka kita undur. Tidak ada satupun rangkaian ibadah. Kalau hanya sekedar pergi jalan-jalan saja ikhwatul Islam, maka tunggu dulu. Karena Makkah dan Madinah ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan di antara bentuk kita bersyukur kepadanya,
memanfaatkan semua waktu yang ada dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah ada kaum muslimin ketika mereka datang ke tanah haram Makkah Madinah kecuali tujuannya adalah untuk beribadah, bukan untuk sekedar pergi berjalan-jalan sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah yang paling mulia, terkhusus dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, adalah melaksanakan ibadah salat. Dan salah satunya adalah melaksanakan ibadah salat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Melaksanakan ibadah salat di dalam Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, di bagian manapun di dalam Masjid Nabawi, maka itu hukumnya sama. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, melaksanakan ibadah salat di dalam Masjid Nabawi di bagian manapun, maka secara hukum asal itu sama pahalanya. Yang membezakan pahalanya mungkin saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga, tapi secara umum maka pahalanya sama. Tapi yang membuat berbeza itu ikhwatul Islam adalah usaha mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidah disebutkan oleh para ulama, seorang yang beribadah kepada Allah kemudian mereka mendapatkan tingkat kesulitan. Artinya misalnya ada orang yang salat, kebetulan tempat tinggal mereka jauh. Semakin jauh tempat tinggal mereka, maka berarti mereka merasakan kesulitan datang ke dalam Masjid Nabawi. Mereka harus berjalan, ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo misalnya. Ketahuilah ikhwatul Islam, di antara salah satu kaidah umum disebutkan oleh para ulama, al-ajru biqadri masyaqqah. Sesungguhnya pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita rasakan. Semakin sulit kita beribadah, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Nah, begitu juga salat di dalam Masjid Nabawi. Secara hukum asal, salat di Masjid Nabawi itu semua pahalanya sama. Mau itu di dalam Raudhah, mau itu di Masjid Nabi, mau itu masjid yang dibangun oleh Nabi, atau masjid yang diperluas oleh Umar bin Khattab, atau yang diperluas oleh Utsman, atau masjid lama, atau masjid sekarang, semuanya sama. Tapi yang membuat berbeza itu adalah tingkat kesulitannya. Makanya kenapa orang yang ada di Raudhah mereka mendapatkan pahala yang luar biasa? Karena mendapatkan Raudhah itu tidak mudah. Tidak sama dengan kita beribadah di dalam masjid yang lainnya. Misalnya ke Raudhah, itu pun 1 kali dalam 1 perjalanan. Kami juga mendengarkan berita 1 kali dalam 1 tahun. Kalau Masjid Nabawi, setiap kali kita salat di sini. Tapi kalau di Raudhah, maka itu sulit sekali bagi kita untuk mendapatkannya. Dan kalaupun kita mendapatkan kesempatan di dalamnya, itu pun hanya 10 menit saja. Setelah 10 menit, maka kita akan disuruh pergi antrian dengan yang lainnya, bergantian dengan kaum muslimin yang lainnya. Nah, Raudhah itu ikhwatul Islam secara hukum asal, salat di Raudhah sama dengan salat di sini secara hukum asal. Tapi apa yang membuat keutamaan yang ada di Raudhah? Yang membuat keutamaan berlebih ibadah yang kita lakukan di dalamnya karena tingkat kesulitan yang tidak sama. Mendapatkan Raudhah itu ikhwatul Islam tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan di Raudhah, hukum asalnya sama pahalanya. Mau salat, mau baca Quran, mau zikir kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, sebenarnya hukum asalnya sama. Di sini kita salat, di sini kita berdoa, di sini kita baca Quran, sama dengan kita baca Quran di Raudhah, berdoa di Raudhah, salat di Raudhah. Hukum asalnya sama. Tapi kenapa Raudhah itu mendapatkan pahala yang berlebih? Karena tingkat kesulitan untuk mendapatkan Raudhah tidak sama dengan Masjid Nabawi yang lainnya, atau bagian daripada Masjid Nabi yang lainnya. Maka itulah yang membuat Raudhah itu ikhwatul Islam, apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya diberikan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena tingkat kesulitan yang kita dapatkan di dalamnya. Padahal hukum asalnya ikhwatul Islam, karena memang dikala kaum muslimin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ke Raudhah, dikala kita di Raudhah itu ikhwatul Islam tidak ada ibadah khusus yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ulang lagi. Dikala kita berada di Raudhah, tidak dianjurkan atau tidak ada ibadah yang dikhususkan kita untuk melakukan di dalamnya. Misalnya nanti dikhususkan untuk berdoa di Raudhah, atau salat di Raudhah, atau baca Quran di Raudhah, atau berzikir di Raudhah, itu semuanya sama di dalam Masjid Nabawi. Tidak ada dikhususkan ibadah apapun. Makanya apabila ada orang yang datang ke Raudhah, kalau seandainya mereka bisa melaksanakan ibadah salat, maka salatlah di sana. Kalau ada kesempatan bagi mereka berdoa, maka berdoalah. Seperti misalnya apabila ada orang yang datang ke Raudhah, tiba-tiba lagi antrian, mereka buang angin misalnya, dan mereka tidak membawa air, sulit untuk berwudu, tayamum tidak boleh. Karena tayamum tidak boleh selama air ada, dan selama kita bisa menggunakan air, maka tidak ada yang namanya istilah tayamum. Tayamum itu ikhwatul Islam baru diizinkan di dalam agama kalau air tidak ada.
Makanya dalam masalah wudhu ini ikhwatul Islam selalu kita sampaikan, karena kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dikala kita berada di Raudhah atau nanti dikala kita tawaf. Kalau seandainya ada di antara kita yang batal wudhunya, maka tidak ada satupun kaum muslimin yang boleh bertayamum kecuali air tidak ada, atau dia tidak boleh menggunakan air, baru gugur ibadah wudhu baginya. Tapi kalau seandainya dua perkara ini tidak ada pada dirinya, atau artinya air ada dan dia bisa menggunakan air, maka tidak boleh tayamum dalam keadaan apapun. Terkhusus dikala kita berada di Raudhah, karena antriannya yang panjang. Kalau kita keluar tidak bisa masuk lagi. Begitu juga dikala kita berada di tawaf, karena di antara salah satu syarat tawaf itu adalah dalam keadaan bersuci. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tawaf itu sama dengan salat. Persamaannya itu ada sama-sama kita dalam keadaan bersuci. Siapapun yang batal wuduknya, maka harus mereka berwuduk, tidak boleh mereka melanjutkan tawafnya. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau Nabi SAW ikhwatul Islam, Nabi SAW berwuduk, itu bisa Nabi SAW berwuduk dengan satu mud. Wuduk Nabi SAW itu satu mud. Satu mud itu berapa? Ini dia. Kita ambil air, kemudian kita letakkan di tangan. Inilah namanya satu mud. Dan itulah wuduk Nabi SAW. Kira-kira satu mud ini sampai tidak satu gelas? Setengah gelas mungkin tidak sampai. Tapi begitulah wuduk Nabi SAW. Dan itu sempurna wuduk Nabi. Kalau kita satu mud kumur-kumur saja tidak cukup. Satu mud kumur-kumur saja tidak cukup. Tapi Nabi SAW satu mud berwuduk. Dan kalau Nabi mandi janabah, disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkannya, Nabi mandi janabah satu sa' dan lebih sedikit. Satu sa' itu berapa? 4 mud. Berarti 2 gelas lah. Itu untuk mandi janabah. Kalau kita cukup, satu ember pun tidak cukup. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW ini mengajarkan umatnya bahwa ternyata dalam beribadah itu tidak sulit. Makanya sekarang ada cara bagi kaum muslimin, dikala mereka berwuduk ada yang namanya spray, mereka menggunakannya. Nah, bagi kita yang misalnya, terutama waktu-waktu yang dianjurkan bagi kita bersuci, maka jaga wuduknya. Seperti misalnya antrian ke Raudhah. Nah, kalau seandainya lagi antrian ke Raudhah, tiba-tiba batal wuduknya, maka sampai di Raudhah jangan ada di antara kita yang tayamum dan jangan salat. Tapi apa yang harus dia lakukan? Lakukan ibadah yang lainnya. Maka itulah maknanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Raudhah tidak ada ibadah yang dikhususkan. Artinya apa? Apapun ibadah yang Allah mudahkan bagi kita lakukan di dalamnya, lakukanlah. Apapun ibadah yang mudah bagi kita bisa melakukan di dalam Raudhah, maka lakukanlah. Misalnya kita mudah untuk salat, lakukan salat. Mudah bagi kita berdoa, maka berdoalah. Mudah bagi kita untuk berzikir, maka berzikirlah. Mudah bagi kita baca Quran, maka baca Quranlah. Makanya keutamaan Raudhah tidak lebih daripada hadis-hadis yang kita bacakan, dari yang lain. Apakah pernah ada di antara kita mendengarkan bahwa orang yang salat di Raudhah keutamaannya lebih dari segini-segini, kata Nabi SAW? Tidak pernah disebutkan oleh Nabi. Atau misalnya apabila ada orang yang berdoa di Raudhah, coba sekarang misalnya saya tanya, siapa di antara kita yang pernah mendengarkan hadis Nabi? Siapapun yang berdoa di Raudhah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu hadisnya? Atau pernah tidak kita mendengarkan hadis ini? Ada atau tidak? Yang palsu pun tidak ada. Apalagi yang hasan atau lagi yang sahih. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, di Raudhah itu Nabi SAW tidak mengekang kita dengan satu ibadah. Artinya apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya silahkan. Allah mudahkan kita berdoa, alhamdulillah. Dimudahkan bagi kita salat, memperbanyak salat, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu jangan tidur di Raudhah. Itu saja yang tidak boleh. Karena biasanya ikhwatul Islam, ada sebagian kaum muslimin diberikan kemudahan masuk ke Raudhah, kemudian dia duduk sambil memejamkan mata, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, datang malaikat bertemu denganku. Itu yang tidak boleh ikhwatul Islam. Makanya dikala kita berada di Raudhah, terutama waktu-waktu kita yang tidak terlalu banyak, sekarang 10 menit, mungkin paling banyak maksimal 15 menit, kecuali di waktu-waktu salat, maka manfaatkanlah untuk melakukan semua ibadah yang bisa kita lakukan. Dan memang ibadah yang paling mulia yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah ibadah
salat. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat, maka lakukan ibadah yang lainnya. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena kalau seandainya kita mengkhususkan satu ibadah di dalam raudhah, kemudian tiba-tiba kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut, maka kita pun akan kesal di dalamnya. Kita merasa tidak sempurna ibadah yang kita lakukan. Maka itulah maknanya kenapa kita mengatakan tidak ada ibadah khusus. Karena nanti kalau ada ibadah khusus, misalnya dikhususkan bagi kita salat di raudhah, tiba-tiba ada orang yang masuk raudhah, kemudian dia tidak bisa salat di sana, seperti orang yang batal wudhunya, maka dia akan marah, dia kesal, dan dia akan marah-marah. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena keyakinannya, karena wajib hukumnya salat di dalam raudhah. Tidak demikian. Makanya di raudhah, apapun ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, lakukanlah. Tidak ada satupun ibadah yang dikhususkan kecuali satu. Dan kami selalu mengulang kalimat ini, kecuali satu. Karena di dalam raudhah itu ikhwatul Islam ada tiang-tiang yang dikhususkan. Nabi SAW dulu di raudhah selalu menjadikan tiang ada berbagai macam kegunaannya. Ada tiang untuk Nabi SAW bercerita dengan keluarganya. Ada tiang di mana Nabi duduk dengan para sahabatnya. Ada tiang di mana Nabi SAW menunggu tamu di sana. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan oleh Nabi SAW selama berada di raudhah. Dan salah satu tiang yang ada di dalamnya adalah tiang Aisyah. Ada yang menyebutkan tiang Abdullah bin Abbas. Nah, tiang ini ikhwatul Islam atau yang disebut dengan ustuwana. Kalau seandainya kita menemukan tiang ini, maka baru dikhususkan bagi kita melaksanakan ibadah salat. Sedangkan di tempat yang lainnya di dalam raudhah, karena raudhah itu ikhwatul Islam jaraknya antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Raudhah itu jaraknya ada antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Berarti rumah Nabi bukan bagian daripada raudhah. Karena Nabi mengatakan di antara rumahku dan rumah Nabi tidak bagian daripada raudhah. Kemudian di antara rumahku dan mimbarku, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, berarti mimbar dengan rumah tidak masuk bagian daripada raudhah. Sehingga nanti kalau ada di antara kita yang pergi ke raudhah, lihat rumah Nabi. Kalau rumah Nabi jelas, karena sekarang sudah ada pagarnya. Tapi di samping kanannya, yaitu mimbar. Karena mimbar Nabi itu posisinya, mimbar sekarang adalah mimbar Nabi SAW. Posisi mimbar sekarang, itulah mimbar posisi mimbar Nabi. Bukan mimbar Nabi, tapi posisinya. Maka dianjurkan bagi kita untuk masuk ke bagian dalamnya. Karena di antara mimbarku, di antara rumahku dan mimbarku. Dan kita menyebutkan ikhwatul Islam, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW itu panjangnya kurang lebih 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih 35 meter itu panjang masjid Nabi SAW. Nah, lokasi mimbar Nabi tentunya tidak mungkin di ujung. Makanya tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi itu adalah raudhah. Tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi di zaman Nabi membangunnya bersama para sahabatnya, itu bukan raudhah semuanya. Karena raudhah itu hadisnya muncul belakangan. Artinya setelah muncul atau setelah selesai Masjid Nabawi, setelah ada mimbar di sana, setelah ada rumah Nabi, maka baru Nabi menyebutkan keutamaan tentang raudhah ini. Sehingga tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagian daripada raudhah, tapi raudhah itu ada bagian daripada masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Makanya Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku. Berarti mimbar tidak masuk, rumah tidak masuk. Dan mimbar Nabi dikala diletakkan di dalam masjid, biasanya mimbar itu diletakkan di bagian tengah. Makanya tidak mungkin semua Masjid Nabawi yang panjangnya 35 itu adalah raudhah, tidak mungkin. Jadi raudhah itu ikhwatul Islam, maka di sini para ulama meletakkan di mana posisi mimbar Nabi SAW. Maka Imam As-Samhudi dia menyebutkan bahwa mimbar Nabi itu dia lebih kepada ke arah kiri Masjid Nabawi atau ke arah kanan Masjid Nabawi. Jadi mimbar Nabi itu tidak berada di tengah-tengah masjid, tapi lebih kepada bagian kanan Masjid Nabawi. Sehingga dari sinilah ditarik oleh para ulama bahwa raudhah itu panjangnya hanya 25 atau 26 sahaja. Raudhah itu ikhwatul Islam panjangnya hanya kurang lebih 25 atau 26 sahaja. Maka kita ukur kira-kira 25 meter atau 26. Dari mana jaraknya? Dari rumah Nabi sampai ke mimbar Nabi, maka itu semuanya disebut dengan raudhah. Itu panjangnya. Sedangkan lebarnya ikhwatul Islam, lebarnya hanya kurang lebih 30 hasta. 30 hasta itu kurang lebih 15 meter sahaja. Itu adalah bagian daripada raudhah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga.
Kemudian Raudhah itu ikhwatul Islam, tidak ada ibadah yang dikhususkan di dalamnya kecuali sebagaimana tiang yang tadi kita sebutkan disebut dengan ustuwana. Kalau kita menemukan tiang tersebut, baru dikhususkan bagi kita melaksanakan ibadah salat. Karena ibadah itu ikhwatul Islam, ibadah apabila umum sifatnya jangan dikhususkan. Ibadah khusus jangan diumumkan, itu kaedahnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, ibadah yang khusus kita khususkan, ibadah yang umum kita umumkan. Tidak boleh bagi kita mengumumkan ibadah yang khusus atau mengkhususkan ibadah yang umum. Seperti misalnya ketika kita setelah sholat fardu, kemudian mana yang lebih bagus setelah sholat fardu, baca Quran atau istighfar? Mana yang bagus? Mana yang bagus? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena dikhususkan oleh Nabi SAW. Makanya bagi mereka yang setelah sholat fardu ikhwatul Islam jangan buka mushaf. Bukan berarti mereka tidak boleh buka mushaf, tapi waktu itu mereka tidak boleh membuka mushaf karena ada ibadah yang lebih utama daripada mushaf tersebut, yaitu kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian itu pun, misalnya ada orang yang beristighfar setelah sholat, dia beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. 10 kali boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Baik. Yang mengatakan boleh, apa alasannya? Itu saja. Tidak menjadi masalah. Tidak ada larangan. Di dalam ibadah kita tidak boleh bertanya mana larangannya, tapi mana perintahnya. Taib, mana perintahnya? Tak ada. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa di syakarallahu lakum ikhwatul Islam. Ikhwatul Islam, itulah namanya ibadah khusus, ibadah umum. Setelah salat, kita dianjurkan, Nabi mengatakan baca istighfar 3 kali. Bukan berarti kita tidak boleh beristighfar 10 kali. Silakan beristighfar 1000 kali, 100 kali, silakan. Tapi jangan setelah salat. Setelah salat cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bisa dipahami? Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi. Bukan berarti kita dilarang untuk memperbanyak istighfar, tapi waktunya bukan di sini. Setelah salat itu ikhwatul Islam, istighfarnya 3 kali. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Istighfar salasa. Nabi beristighfar 3 kali. Itulah maknanya ibadah khusus. Nabi mengkhususkan dengan jumlah bilangan, maka jangan ganti yang lain. Kalau 3 kata Nabi 3, kalau 7 kata Nabi 7, kalau 10 kata Nabi 10. Sama dengan orang berakikah ikhwatul Islam. Ada orang berakikah, kebetulan dia berakikah, anaknya kembar 7. Misalnya kembar 7, atau dia ingin berakikah bergabung bersama saudara-saudaranya. Ayo kawan-kawan, siapa yang diberikan rezeki anak kita berakikah. Nah, karena 7 orang, maka mereka mengatakan biasanya kalau 7 bisa diganti dengan seekor kerbau. Maka pada akhirnya mereka menyembelih kerbau, seekor kerbau, kemudian mereka berakikah. Boleh atau tidak? Tidak. Kerbau lebih mahal dari kambing. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Tidak ada anjuran. Karena Nabi mengkhususkan dengan kambing, jangan pernah berakikah dengan kerbau, walaupun kerbau lebih mahal. Karena bukan mahalnya, tapi dikhususkan oleh Nabi SAW. Kalau dikhususkan oleh Nabi, maka jangan kita umumkan. Artinya, jangan kita membuka pintu di sana. Itu adalah keedah di dalam masalah agama. Bukan berarti kita tidak boleh berkorban dengan kambing, dengan kerbau, silahkan. Tapi bukan untuk akikah. Kalaupun kita ingin berkorban dengan kerbau misalnya, silakan sembelih kambing, ini untuk akikah. Kemudian sembelih lagi kerbau, ini untuk bagi-bagi misalnya, sedekah misalnya. Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi yang namanya akikah dengan kambing, maka jangan dibuka pintu di sana. Kambing ya kambing. Jumlahnya berapa jumlahnya? 1 untuk perempuan, 2 laki-laki. Apakah boleh ada orang berakikah, kemudian karena dia diberikan rezeki oleh Allah, maka dia menyembelih 10 ekor kambing? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Boleh. 2 untuk akikah, 8 untuk bagi-bagi. Bisa dipahami? Artinya boleh dan tidak boleh. Boleh kalau seandainya tetap 2 yang diakikahkan, tapi sisanya dibagi-bagikan. Tapi kalau seandainya 10-nya untuk akikah, maka itu tidak boleh, walaupun lebih banyak. Begitu juga dengan kalimat yang lain, ikhwatul Islam. Istighfar sebagaimana tadi yang kita contohkan. Istighfar itu silakan berapapun kita beristighfar. Bahkan dianjurkan bagi kita memperbanyak istighfar. Tapi jangan setelah salat. Setelah salat cukup 3 saja. Kenapa demikian? Nabi yang mengatakan demikian. Istighfar salasa. Nabi beristighfar 3 kali. Jangan kita buat 30 kali.
Bukan berarti tidak boleh kita beristighfar, enggak. Tapi cukup Nabi SAW cari waktu yang lain. Misalnya setelah kita baca semua doa-doa yang berkaitan dengan zikir-zikir salat, kemudian setelahnya kita beristighfar, silakan. Maka jangan kita menutup diri. Mau beristighfar 10, 100, 200, semakin banyak tentunya semakin dianjurkan dan semakin bagus. Tapi Nabi SAW hanya menganjurkan kepada kita beristighfar dalam satu hari itu adalah 100 kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi kadang-kadang beristighfar 70 kali dan kadang-kadang Nabi SAW beristighfar 100 kali. Tapi itu rutin dilakukan oleh Nabi SAW. Paham sampai di situ ya? Maka itulah makna kaidah di dalam agama itu ikhwatul Islam. Kalau yang khusus kita khususkan. Misalnya banyak sekali ibadah-ibadah yang dikhususkan oleh Nabi SAW, maka kita akan mengkhususkan ibadah tersebut. Tapi kalau ada ibadah yang diumumkan oleh Nabi, artinya yang tidak diikat dengan ikatan, maka silahkan. Seperti misalnya, contoh misalnya, setelah sholat asar, ini selalu kita berikan contoh. Setelah sholat asar, mana yang lebih bagus antara baca Quran dengan sholat? Baca Quran. Setelah sholat asar, Baca Quran. Baca Quran. yang paling bagus waktunya pada waktu itu adalah baca Al-Quran. Kenapa tidak salat? Kalau kita salat misalnya, bagaimana dengan Al-Quran? Tidak ada contoh. Bukan tidak ada contoh. Dia keluar dari Masjid Nabawi, kemudian dia masuk lagi, dia tentunya akan salat. Iya atau tidak? Karena salat tahiyat. Tapi misalnya dia ingin memperbanyak salat atau memperbanyak baca Quran, maka jawabannya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Itu waktunya. Begitulah ibadah ikhwatul Islam. Di kulli maqalin maqam wa di kulli maqamin maqal. Setiap ibadah itu ada kedudukan masing-masing. Bukan kita dilarang baca Quran, bukan kita dilarang salat, tidak. Tapi waktunya harus kita lihat. Itulah yang namanya dikhususkan oleh Nabi dan diumumkan oleh Nabi SAW. Dan itu banyak sekali dalam masalah agama ikhwatul Islam. Makanya di dalam masalah kita beragama, di dalam masalah agama ini, kita harus membiasakan yang demikian. Contoh misalnya, di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kita tahu di antara salah satu keutamaan kota Madinah, salah satu keutamaan kota Madinah adalah kota yang paling jauh miqatnya. Di antara salah satu keutamaan kota Madinah adalah kota yang paling jauh miqatnya. Artinya semakin jauh miqatnya, semakin banyak pahalanya. Karena semakin banyak kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sedangkan miqat yang lainnya mungkin 100 kilo, 150. Kalau Madinah berapa jauh miqatnya? 400 sampai 450. Itu adalah miqat yang terpanjang. Kemudian ikhwatul Islam, mana yang lebih mulia? Tanah tempat Nabi SAW membangun rumahnya, yang Nabi berdiam di sana, atau tanah miqat, mana yang paling mulia? Nabi. Tanahnya mana yang paling mulia? Nabi. Tanah yang dibangun rumah. Nah, tentunya jawabannya adalah tanah tempat tinggal Nabi SAW. Miqat itu ikhwatul Islam dulu adalah lembah, tidak ada masjid di sana. Dan kewajiban kita di miqat, makanya kalau kita sampai di miqat, boleh tidak kita tidak turun di sana? Sampai di miqat, kita duduk saja di mobil, kemudian kita berangkat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul boleh nih. Berarti nanti di miqat nggak usah turun ya? Allah. Hah? Apakah afdal turun atau tidak turun? Turun. Ini bukan masalah afdal. Ini bukan masalah afdal. Karena kalau kita mengatakan afdal turun, mana buktinya? Tentu kita bertanya, apa alasannya? Siapa bisa jawab? Karena yang diperintahkan kita untuk melakukannya dikala kita berada di miqat, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Itu yang dituntun di dalam agama. Mau kita turun, mau kita tidak turun, itu urusan kedua. Apalagi dulu, miqat itu tidak ada apa-apanya, hanya sekedar lembah, panas, tidak ada masjid. Sekarang baru kita lihat ada masjid. Kemudian kita bisa mandi di sana, kita bisa berwudu di sana, kita pun bisa buang hajat di sana. Itu sekarang, kalau dulu tidak ada. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam. Nah, tempat ini miqat dengan tempat Nabi, tentunya tempat Nabi yang paling mulia. Maka ada orang di zaman Nabi atau di zaman Abdullah, di zaman Imam Malik rahimahullahu taala, dia miqatnya lain. Bermiqat dia dari perkuburan Nabi SAW dengan alasan ini lebih mulia. Dengan alasan ini lebih mulia daripada miqat.
Kemudian dipanggil oleh Imam Malik, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku ingin bermiqat di sini." Maka Imam Malik mengatakan miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Kemudian apa kata orang tersebut? "Wahai Imam, ini tempat yang lebih mulia. Dan aku menambahnya lebih daripada miqat yang sesungguhnya aku tambah." Berarti kaedahnya semakin ditambah semakin banyak pahalanya itu kalau menurut dia. Tapi tidak demikian menurut agama. Menurut agama miqat tetaplah miqat, tidak boleh dirubah walaupun dari sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jaraknya lebih jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sudah mengkhususkannya. Sesuatu yang telah dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh dirubah walaupun banyak yang lebih mulia darinya. Sehingga itulah di dalam agama ikhwatul Islam. Di dalam agama itu banyak akan kita temukan sesuatu yang ajib, yang kadang-kadang tidak bisa kita memaksakan kehendak kita, atau kita bisa atau tidak bisa memahami secara tekstual. Kita contohkan misalnya, Imam Abu Hanifah selalu memberikan contoh seperti ini ikhwatul Islam. Misalnya kita contohkan, misalnya air seni atau air kencing. Itu air kencing itu najis atau bukan? Najis atau bukan? Najis. Kalau kita buang air seni, air kencing, maka kewajiban kita adalah sekedar membersihkan saja, selesai. Baik, bisa dipahami? Baik, kemudian air mani. Air mani najis atau tidak? Tidak. Tapi setiap air mani keluar maka kita wajib mandi. Sesuatu yang tidak najis kita mandi, padahal tidak najis. Bahkan kalau menyentuh pakaian, maka pakaian juga boleh dibawa salat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kita wajib mandi. Tapi kalau yang najis keluar, maka kita tidak mesti mandi, padahal najis. Itulah yang selalu disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ikhwatul Islam. Artinya begitulah agama, agar kita tahu bahwa agama itu harus dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi khususkan kita khususkan, apa yang Nabi umumkan kita umumkan. Artinya kita ikat diri kita ini dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak sekali contohnya. Makanya kemarin kita menyebutkan di antara salah satu orang yang terusir dari telaga Nabi, yang mana telaga Nabi akan berdiri di atas mimbarnya, adalah mereka yang mulai merubah-rubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi itu ikhwatul Islam sudah sempurna, jangan dirubah-rubah apalagi ditambah. A kata Nabi, maka kita katakan A. Z kata Nabi, maka kita katakan Z. Dan itu banyak sekali contohnya. Seperti misalnya ikhwatul Islam, karena kadang-kadang apabila kita mulai merubah contoh, misalnya contoh yang ringan-ringan saja. Di antara salah satu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agama Nabi adalah bagaimana kaum muslimin mereka senantiasa minum dengan tangan kanan. Ini adalah agama kita semuanya. Maka tidak ada yang namanya muslim mereka masih minum dengan tangan kiri. Seorang muslim mereka tidak akan minum dengan tangan kiri. Seorang muslim mereka tidak akan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita masih banyak menyaksikan yang demikian ikhwatul Islam. Padahal itu adalah sunnah biasa. Itu kaedah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan minum dengan tangan kanan habis secara mutlak, kecuali kalau ada uzur seperti tangan kanan tidak ada atau sakit, itu alasan yang lainnya. Tapi apapun kondisinya ikhwatul Islam, maka makanlah, minumlah dengan tangan kanan, hilangkan tangan kiri. Kalaupun bisa ikhwatul Islam, bahkan kedua-duanya juga jangan. Misalnya kita sedang makan, kemudian tangan kanan kita ini kotor, kemudian kita ambil, kemudian kita seperti ini, gelas juga akan dicuci. Tidak akan ada orang yang makan, atau tidak akan ada orang yang minum dari gelas kita, kecuali kalau kita Nabi. Siapa di antara orang yang akan minum dari gelas kita? Siapa? Tidak ada. Kenapa kita malu untuk memegangnya? Dipegang saja, biarkan kotor. Artinya ikhwatul Islam untuk melaksanakan dan menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Ketika ada orang yang makan bersama Nabi, dia makan bersama Nabi, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Ingat ikhwatul Islam, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, jauhkan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan, "Kul biyaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kemudian orang ini mengatakan, karena bisa jadi karena keegoisannya, karena kesombongannya, karena orang yang sombong itu adalah yang sulit menerima kebenaran. Itulah sombong yang sesungguhnya. Sebagaimana disebutkan bahwa kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua.
Yang pertama, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini sudah jelas, ini benar, tapi dia mencari alasan. Makanya tingkat kesombongan itu ikhwatul Islam adalah tingkat yang sulit untuk disebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mengatakan makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan aku tidak bisa. Apa kata Nabi? Lastata'ta, kamu tidak akan bisa. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka setelah Nabi mengatakan kalimat ini, selama-lamanya dia tidak lagi bisa menggunakan tangan kanannya. Artinya lumpuh untuk selama-lamanya. Padahal hanya sekedar makan dan minum dengan tangan kanan, dan itu termasuk di antara sunnah Nabi SAW. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW. Contoh yang berikutnya, misalnya sunnah siwak. Kita tahu sunnah siwak. Kadang-kadang kalau kita bersiwak di sini biasa. Tapi coba kita lihat apabila ada saudara kita kaum muslimin yang bersiwak di daerah kita masing-masing. Apa yang kita katakan? Ini tongkat dibawa kemana-mana. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, siwak itu hanya bisa di tanah Arab. Kalau di sini kita makan jengkol, bagaimana bisa makan siwak pakai siwak? Atau dengan bahasa-bahasa yang lainnya, iyyaka iyyak. Maka jangan pernah terucap bahasa-bahasa seperti ini. Karena bagaimanapun siwak itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita cemoohkan, maka ingat kisah ini yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita selalu menyebutkan kisah ini ikhwatul Islam. Kalau tidak salah kami bawakan dalam kitab ini, yaitu kisah orang yang mengolok-olokkan sunnah Nabi SAW. Kemudian setelahnya dia hamil. Jadi ada namanya laki-laki yang hamil, itulah dia. Laki-laki yang hamil. Dikala dia diberikan siwak kepadanya ikhwatul Islam. Ini sekedar contoh saja. Artinya nanti akan kita kiaskan kepada sunnah Nabi yang lainnya. Jangan pernah bermain-main dengan sunnah Nabi, ditambah, dikurangi ataupun mengolok-olokkannya. Sama saja semuanya. Ketika diberikan siwak kepadanya, maka dia bermain-main, hanya sekedar bermain-main. Kemudian biasanya siwak kita letakkan di mulut, dibersihkan di gigi, maka dia ambil siwak digosok-gosokkan di pantatnya. Hanya bermain, untuk bermain, bercanda kalau bahasa kitanya. Maka ingat ikhwatul Islam, jangan pernah jadikan agama sebagai candaan apapun namanya. Kalau bercanda bukan dalam masalah agama, cari yang lain. Makanya bercanda di dalam agama itu ikhwatul Islam tidak boleh kelewatan. Bercanda itu ibarat garam. Garam kalau tidak ada dalam makanan, hambar. Tapi kalau terlalu banyak, maka tidak ada harganya. Tidak ada orang yang mau makan. Begitulah dalam agama. Bercanda dalam agama itu ikhwatul Islam hanya sekedarnya saja, yaitu ibarat garam. Makanya apalagi dalam belajar agama, menyampaikan ilmu agama, tidak boleh kita banyak bercanda. Boleh sekedarnya. Kenapa? Karena ini agama Allah Azza wa Jalla. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah harus Allah yang kalian permainkan, Rasul yang kalian olok-olokkan, atau agama ini yang kalian permainkan, canda guraukan? Tidak boleh. Makanya ikhwatul Islam, apapun masalah agama, jangan jadikan sebagai permainan, apapun bentuknya. Kalau itu adalah bagian daripada agama, kalau kita tidak bisa melakukannya, jangan jadikan permainan atau olok-olokan. Begitu juga dengan siwak ini. Dia bercanda ikhwatul Islam, dia sambil anggaplah muda-muda, pemuda, duduk, kemudian ada bersiwak, kemudian diletakkan siwak di pantatnya. Sebenarnya biasa, tapi ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Setelah dia melakukan itu, maka dia hamil. Laki-laki yang hamil itulah dia. Makanya kalau ada yang bertanya apakah ada laki-laki yang hamil? Ada. Ini dia. Tapi apa yang ada dalam isi perutnya? Yaitu hewan. Hewan ini ikhwatul Islam, ekornya seperti ekor tikus, mulutnya seperti ikan yang banyak taringnya. Dikala hewan ini ada di dalam perutnya, maka tentunya hewan ini hidup. Digigitnya semua yang ada di dalam perutnya, habis isi perutnya, ususnya, jantungnya, lambungnya. Bagaimana dia hidup? Kemudian ikhwatul Islam 3 hari dia kesakitan, pada akhirnya keluarlah. Semua orang melihat bagaimana hewan ini keluar. Kemudian setelah hewan ini keluar, maka orang-orang yang lain merasa terkejut, merasa heran. Kemudian orang ini pun pada akhirnya meninggal sebelahnya karena habis di dalam perutnya itu habis semuanya, dimakan oleh hewan tersebut. Hanya gara-gara apa? Gara-gara masalah siwak. Begitulah ikhwatul Islam di dalam masalah sunnah Nabi SAW. Maka itu merupakan kaidah yang harus kita ketahui. Apapun sunnah Nabi, kalau kita bisa melakukannya, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, jangan diketawakan saudara-saudara kita yang melakukan. Seperti misalnya cadar misalnya. Oh, cadar itu adalah pakaian orang Arab. Hati-hati lisan. Suatu saat nanti bisa diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melakukannya, lakukan. Kalau tidak bisa, jangan diolok-olokkan, selesai.
Putri Nabi semuanya, istri Nabi semuanya, mereka memakainya. Kemudian kita mengatakan itu adalah tradisi orang Arab. Dari mana perkataan ini? Makanya tidak boleh ikhwatul Islam kita contohkan kepada yang lainnya. Kalau bisa kita lakukan, alhamdulillah. Kalau kita mengatakan tidak wajib, Ustaz juga tidak menjadi masalah. Tidak ada masalahnya. Yang mengatakan wajib silakan, yang mengatakan sunnah silakan. Tapi ingat, jangan pernah diolok-olokkan mereka yang melakukannya. Kisahkan atau kiaskan kepada yang lainnya. Begitulah cara kita mengagungkan Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, salah satunya adalah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi adalah mereka yang merubah-rubah agama Nabi SAW, atau mereka yang mengolok-olok agama Nabi SAW. Agama bukan untuk dipermainkan, agama untuk diamalkan. Makanya banyak contohnya ikhwatul Islam, terlalu banyak. Oleh karenanya kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa kenapa kita dianjurkan wajib untuk mempelajari Nabi SAW, kehidupan Nabi, agar kita semakin cinta kepada Nabi. Karena dengan kita belajar sejarah Nabi, berarti kita sama saja belajar agama Nabi SAW. Kenapa kaum muslimin kadang-kadang banyak di antara mereka yang jauh dari agama? Karena mereka tidak tahu tentang Nabinya. Makanya belajar sejarah Nabi itu ikhwatul Islam masuk semuanya di dalam, terkhusus tentang agama yang dibawa oleh Nabi. Karena banyak keedah-keedah yang disebut oleh Nabi SAW dalam masalah agama tersebut terlalu banyak. Misalnya ada ikhwatul Islam di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW masih dalam cerita tentang agama yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya, kalau dia bangun tidur, maka di antara sunnahnya sunnah, kalau dia lakukan alhamdulillah, kalau dia tidak sanggup melakukannya karena lupa atau karena alasan yang lainnya, itulah yang ceritanya. Kalau kalian tidur, maka yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membersihkan tangan. Jangan lakukan yang lain. Bukan membersihkan muka, tapi membersihkan tangan. Kenapa demikian? Karena tangan kita ini tidak satu pun di antara kita yang tahu di mana dia berada. Namanya tidur. Dan tidur itu separuh dari kematian. Makanya orang yang ada di dalam surga tidak ada tidurnya. Karena kalau mereka tidur berarti seolah-olah separuh kematian ada pada dirinya. Makanya tidur itu ikhwatul Islam adalah sebagian saudara dari kematian. Sehingga di antara salah satu konsekuensi daripada tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu tangan ini kita tidak tahu apa yang memegangnya, di mana posisinya, di mana keberadaannya. Maka Nabi mengatakan kepada kita, mengajarkan, kalau kalian bangun, cuci tangan kalian. Bukan wajah, bukan yang lain, tapi tangan terlebih dahulu. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu di mana posisi tangan saya kala saya tidur. Saya tahu. Tidaklah yang membuat dia mengatakan seperti ini kecuali ingin bermain-main atau mengolok-olokkan apapun namanya. Saya tahu. Maka Nabi diam. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Orang ini pun tidur. Dikala dia tidur, inilah malapetakannya. Inilah ujian untuk dirinya. Ketika dia bangun dari tidurnya, tangannya ini masuk ke tubuhnya sampai di sini. Sampai di sini. Coba bayangkan, kita tidak bisa membayangkan. Kenapa demikian? Karena dia bercanda, mengolok-olokkan hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan agama Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, agama ini sempurna, agama ini sangat mulia. Agama bukan dijadikan gurauan, candaan, apalagi olok-olokan. Maka itu harus dijauhkan dari kaum muslimin, terkhusus di dalam masalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu ikhwatul Islam, kalau kita menyebut dengan sunnah Nabi, maka itu mencakup semuanya. Kita tidak membahas ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Tidak. Sunnah Nabi itu mencakup semuanya. Makanya apabila disebut dengan sunnah Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, maka itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Makanya sunnah itu artinya bukan sunnah, artinya itu kan sunnah saja. Tidak. Sunnah Nabi itu bisa jadi wajib, sunnah Nabi itu bisa jadi sunnat, sunnah Nabi itu bisa jadi mubah. Itu disebut dengan sunnah secara umum. Maka inilah merupakan definisi, karena memang setiap para ulama itu mereka memiliki definisi secara khusus. Terutama ulama-ulama fikih memiliki ta'rif sendiri. Ulama usul mereka punya pengertian sendiri tentang sunnah. Ulama hadis mereka juga punya. Ulama akidah mereka punya semuanya. Tapi sunnah secara umum adalah apapun yang dilakukan oleh Nabi. Dan kewajiban kita adalah mengagungkan sunnah Nabi SAW. Yang khusus kita khususkan, yang umum kita pun umumkan. Artinya sebagaimana tadi kita menyebutkan, kalau misalnya bilangan 3, 3. Kalau bilangannya 10, 10. Jangan ditambah dengan angka yang lainnya. Bukan berarti tidak
tidak boleh. Dan insyaAllah ikhwatul Islam, kita akan kembali membahas tentang sunnah Nabi SAW, terkhusus dikala kita berada di Raudhah. Dan salah satu sunnah Nabi di Raudhah atau sunnah di Raudhah, tidak ada ibadah khusus kecuali satu. Dan yang satu ini pun kemungkinan kita tidak lagi bisa mendapatkannya kecuali dengan satu syarat, kalau kita sudah menjadi imam Masjid Nabawi. Karena lokasinya sudah diambil oleh imam Masjid Nabawi. Tempat imam itu berdiri, disitulah tiang yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk salat. Makanya kalau kita ingin salat di sana, jadi imam dulu. Mungkin atau tidak? Ya. Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang berkumpul di dalam Masjid Nabawi ini betul-betul nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, kemudahan dalam setiap urusan, dilancarkan rezeki kita, diberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah, kemudian dimudahkan urusan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar kita selalu ikhlas dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan tidaklah kita bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.